pada fermentasi tradisional. Jadi ya sudah macam-macam sudah saya sebutkan. Kemudian bakteri asam laktat juga ditemukan di dalam inokulum atau ragi, ya, pada ragi, misalnya ragi tape atau ragi tempe itu biasanya tumbuh bakteri asam laktat. Kemudian yang ketiga diberikan sebagai kultur murni pada pembuatan yogurt ya. Jadi yogurt itu adalah susu yang diasamkan. Nah, rasa asam yang terdapat pada yogurt itu karena ada proses pemberian secara sengaja. Nah, itu ada 2 jenis yang bakteri asam laktat yang tumbuh di situ, yaitu Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Itu ya. Jadi sumber bakteri asam laktat itu ada 3, yang secara spontan, kemudian pada ragi, dan pada makanan yang difermentasi secara dengan cara pemberian secara khusus. Mas Luki ada Mas Ilham itu yang menunggu. Ya. Kemudian sekarang Mas Luki bisa mendengar ada Mas Ilham yang menunggu di ruang waiting room ya. Tolong di-admit. Iya, sampun Bu. Oh ya, ini kok masih ada ya. Nah, sekarang bakteri asam laktat pada fermentasi tempe. Biasanya kan fermentasi tempe itu kan menggunakan jamur ya, jenisnya Rhizopus oligosporus. Nah, kok bisa tumbuh bakteri asam laktat? Itu ternyata bakteri asam laktat itu tumbuh secara spontan pada saat kacang kedelai itu direbus. Biasanya itu kan sebelum dibuat tempe kan kacang kedelai itu direbus dulu. Nah, pada proses perebusan itu bakteri asam laktat itu tumbuh secara spontan. Nah, ketika sudah selesai direbus, kemudian didiamkan, nah itu ya, itu pH pada biji kedelai itu mulai turun ya dari sekitar 6 ya, 6 menjadi 4,5 sampai 5,3. Nah, tumbuhnya bakteri asam laktat pada proses ini tadi setelah perebusan kedelai ya, setelah perebusan kedelai kemudian didiamkan ya, biasanya kan didiamkan sampai dingin ya, kemudian setelah itu pH menjadi turun. Nah, karena itu menandakan tumbuhnya bakteri asam laktat. Keuntungan dari tumbuhnya bakteri asam laktat pada biji kedelai yang sudah direbus ini mencegah pembusukan tempe dan mempengaruhi atau sehingga nanti ketika diberi ragi tempe itu akan mempercepat pertumbuhan jamur ini tadi, Oligosporus, Rhizopus oligosporus. Kemudian pada fermentasi kecap atau soy sauce ya, itu bakteri asam laktat bekerja sama dengan yeast. Jadi yang pada fermentasi kecap itu yang terjadi adalah fermentasi garam ya. Jadi tidak menggunakan gula tapi menggunakan garam. Bakteri asam laktat yang tumbuh di situ adalah bakteri asam laktat yang sifatnya halofilik atau suka garam seperti itu. Nah, ini akan mempengaruhi warna dan aroma dari kecap yang nanti akan dihasilkan. Nah, ini beberapa jenis ya, tadi yang sudah saya sebutkan juga. Mbak Ica sudah diadmit, Mas. Ini masih ada tulisannya. Ya, tolong ada Mbak Ica Nur Atifah ya yang belum diadmit. Nah, ini penggaraman ikan tadi seperti ikan peda, ikan asin, itu juga adalah proses-proses fermentasi spontan ya, di mana bakteri asam laktat itu bisa tumbuh secara spontan pada proses fermentasi tersebut. Kemudian pada ragi tempe tadi bakteri asam laktat juga bisa tumbuh.
Ini pada proses pembuatan tempe juga ada di situ bakteri asam laktat. Pada ragi tape ada proses pembuatan ketan. Ini secara spontan yaitu mesti ada. Kemudian tape ini tape beras atau tape ketan, beras ketan ya. Kalau yang ini tape singkong itu juga sudah ditemukan bakteri asam laktat. Nah, bagaimana kita mengisolasi kalau Anda ingin mengetahui apakah benar toh pada makanan-makanan fermentasi tradisional itu bakteri asam laktat bisa ditemukan? Nah, kalau Anda penasaran bisa melakukan proses yang namanya isolasi bakteri asam laktat. Ada 3 metode atau 3 hal yang perlu disiapkan kalau Anda mau melakukan proses isolasi bakteri asam laktat. Yang pertama, sampelnya dan 21 jenis gula. Jadi ada sampelnya itu berupa makanan fermentasi dan 21 jenis gula. Gula masih ingat apa saja? Ada glukosa, fruktosa, galaktosa, manosa, dan sebagainya. Itu ada 21. Kemudian isolasinya, metodenya adalah dengan isolasi. Bahan yang Anda gunakan untuk pertumbuhan bakteri asam laktat adalah GYP atau glukosa yeast extract peptone. Nah, terus ditambah 1% CaCO3. CaCO3 itu kalsium karbonat ya, itu kapur. Jadi kalau ada tumbuh bakteri asam laktat, nanti medianya itu akan menghasilkan zona jernih. Jadi kalau media yang belum ada atau belum ditumbuhi bakteri asam laktat karena ada CaCO3 ini akan berupa bentuknya itu padat kemudian agak gelap gitu ya, bukan gelap ya, buram. Nah, ketika ada bakteri asam laktat, bakteri asam laktat itu menghasilkan asam laktat. Nah, itu menyebabkan CaCO3 itu akan bereaksi ya dengan asam laktatnya menghasilkan zona jernih gitu ya. Kemudian ada ditambah 10 ppm sikloheksimid. Sikloheksimid itu adalah bahan kimia yang ditambahkan pada media bakteri asam laktat untuk mencegah pertumbuhan bakteri pembusuk atau bakteri-bakteri yang tidak diinginkan. Kemudian ada sodium asida. Sodium asida itu juga salah satu senyawa kimia yang fungsinya mencegah pertumbuhan jamur ya yang tidak diinginkan. Seperti itu. Nah, identifikasinya itu ada macam-macam, ada secara morfologi, secara biokimia, secara fisiologi, dan ada DNA hybridization. Ini yang biasanya dilakukan oleh mahasiswa semester 2 dan bukan mahasiswa S2 ya, mahasiswa S2 dan S3 itu biasanya menggunakan DNA hybridization. Nah, kalau yang strata 1 itu ada 3 jenis ini. Nah, ini grup dari bakteri asam laktat itu ada 3. Lactobacillus itu bentuknya seperti lonjong ya, lonjong terus rantai. Itu Lactobacillus. Kalau Pediococcus itu bulat-bulat tapi 4-4, tetratnya namanya. Kemudian kalau Streptococcus itu seperti rantai bulat-bulat, rantai seperti rantai. Kalau Enterococcus itu berpasangan ya, bulat-bulat tapi dua-dua. Kalau Leuconostoc itu hampir seperti Lactobacillus tapi dua-dua, berpasangan atau dua-dua seperti itu. Nah, itu ciri-cirinya. Ini ciri-cirinya kalau dilihat di bawah mikroskop. Nah, ciri-ciri yang lain itu ini ada banyak sekali. Jadi, misalnya ya saya salah satu aja ya grup 1. Grup 1 itu Lactobacillus. Ciri-cirinya yang pertama itu selnya bentuknya roach. Roach itu tadi yang lonjong tadi ya. Kemudian bisa berpasangan, bisa single, bisa seperti rantai. Kemudian dia bisa menghasilkan gas atau tidak ya. Kemudian tidak menghasilkan spora. Kemudian ketika dicap dengan gram, ya, itu gram positif. Ya.
berarti warnanya biru ya. Nanti pengecatan yang terakhir itu warnanya biru. Kemudian dia tidak menghasilkan katalase. Kemudian tidak motil, jadi tidak mudah bergerak ya. Jadi diem aja seperti itu. Ketika ditumbuhkan pada media yang mengandung dextran ya, dia tidak bisa hidup, jadi mati. Tipe fermentasinya hetero bisa homo, jadi dia nanti bisa menghasilkan asam laktat. Tidak hanya asam laktat ya, tapi bisa asam cuka, bisa asam yang lain seperti itu. Kemudian isomer laktatnya itu DL, bisa dextro, bisa levo. Tapi ini jarang ya bisa dilihat ya. Terus nanti ketika ditumbuhkan pada suhu 10, dia bisa hidup atau tidak. Kemudian ketika ditumbuhkan 45, dia bisa tumbuh tidak, seperti itu. Ditumbuhkan pada suhu 50 tidak tumbuh. Pada pH 3,5 ada yang tumbuh, ada yang tidak. Seperti itu. Nah, nanti ketika semuanya ini terpenuhi, jadi ini kayak apa ya istilahnya buku besarnya. Mbak Fernanda, tolong diadmit Mas Luki ya. Nah, ini masuk dalam golongan Lactobacillus. Ini buku besarnya gitu ya. Ini masih dalam genus Lactobacillus ya. Tapi Lactobacillus jenis apa, genus apa, atau spesies apa nanti dia harus ditumbuhkan di 21 jenis ini. Gula seperti itu. Nanti kalau ini buku besarnya itu sesuai dengan buku besarnya, nanti disebut misalnya ini sesuai buku besarnya ini, oh tadi termasuk Lactobacillus plantarum. Kalau yang sesuai dengan ini, oh dia termasuk Lactobacillus fermentum dan sebagainya. Sudah jelas ya. Jadi untuk isolasi bakteri asam laktat tadi Anda harus menggunakan media GYP ditambah dengan CaCO3, kemudian ada sodium asida untuk mencegah jamur yang tidak diinginkan, dan ditambah sikloheksinid untuk mencegah pertumbuhan bakteri pembusuk atau bakteri yang tidak diinginkan. Setelah tumbuh ya tadi terus dicek macam-macam tadi. Ya ini dicek dengan segala macam, kalau sesuai berarti dia tinggal disesuaikan dengan ini yang adalah kayak buku besarnya gitu ya. Untuk mengecek apakah dia masuk genus Lactobacillus atau Pediococcus, Streptococcus atau Enterococcus ataupun Euconostoc. Setelah itu mau menguji apakah dia masuk spesies Lactobacillus plantarum atau Lactobacillus delbrueckii atau apa, itu harus diuji dengan 21 jenis gula seperti ini. Nanti dicocokkan lagi, ini adalah buku besarnya. Nah, kalau sudah cocok, kita bisa menentukan, oh ini tadi jenis bakteri asam laktat yang terdapat pada makanan fermentasi tempe, misalnya itu adalah Lactobacillus plantarum, misalnya seperti itu. Kalau yang ini adalah menggunakan teknik hibridisasi DNA. Jadi DNA karena Anda belum sampai ke sana, jadi saya ini skip aja ya. Besok kalau sudah sampai DNA, nanti saya akan kembali ke sini. Bagaimana tuh cara isolasi bakteri asam laktat dengan metode hibridisasi DNA. Jadi ini saya skip dulu ya. Ini seperti itu ya. Jadi ada pertanyaan sampai di situ, sampai part awal tentang bakteri asam laktat. Ada yang belum jelas? Silahkan bertanya. Boleh bertanya. Jadi apa yang Anda ketahui tadi tentang bakteri asam laktat? Tanya ya. Mbak Nisrina, ada nggak Mbak Nisrina? Ya, Bu. Ya. Apa yang Anda ketahui tentang bakteri asam laktat, Mbak Nisrina? Bakteri asam laktat itu adalah bakteri yang biasa ditemukan di makanan fermentasi Tradisional.
secara spontan ya tadi ya. Terus selain Ya. itu bisa ditemukan di mana saja, Mbak? Selain tadi ya ditemukan di makanan fermentasi tradisional, sumber bakteri asam laktat ada di mana saja? Sayuran dan buah-buahan. Ya, terus Di ikan. itu masih yang tradisional ya. Selain tadi loh, selain kan ada 3 sumber itu tadi, mana apa aja? Di ragi ya toh? Ya, Ragi. Satu lagi di apa? yogurt. Yogurt ya. Jadi yang ditambahkan secara langsung gitu ya. Ya. Oke, satu lagi sekarang pertanyaan. Untuk Mbak Tohira Hanan ada? Mbak Tohira? Ada. Oke, Mbak Tohira Hanan. Ceritakan sedikit cara isolasi bakteri asam laktat. Langkah-langkahnya aja. Halo. Langkah isolasi bakteri asam laktat harus menyiapkan apa? Atau terlalu panjang ya pertanyaannya? Maaf, Bu, tadi keluar sendiri. Ya sudah, siapa? Saya tertawarkan aja siapa yang mau mencoba menjawab pertanyaan saya. Kasihan Mbak Tohirah ya, keluar-keluar. Coba yang lain. Ini masih ada yang menunggu. Siapa itu? Nisrina, Bu. Mbak Nisrina lagi. Yang lain dulu, yang selain Mbak Nisrina ya. Siapa? Mas Luki? Halo, Mas Luki? Iya, Bu. Coba bagaimana cara isolasi bakteri asam laktat? Sederhana aja. Jelaskan secara apa? Singkat aja. Dengan metode pour plate dan metode stick pada media demand. GYP. Bukan apa tadi namanya kamu sebutnya? Demand. Oh ya. Demand Rogosa Sharp ya. Rogosa MRS. MRS ya. MRS bisa, tapi yang lebih khusus untuk bakteri asam laktat itu sebenarnya adalah GYP. GYP itu apa? Glukosa, yeast extract, dan pepton ya. Gitu ya. Terus harus ditambah apa? Medianya ditambah apa? Supaya menghilangkan bakteri-bakteri pembusuk yang tidak diinginkan. Terus menghilangkan jamur yang tidak diinginkan. Itu tadi diberi apa? Kalsium karbonat. Kalau kalsium karbonat itu untuk memperoleh efek zona jernih. Jadi kalau untuk menghilangkan bakteri yang tidak diinginkan itu adalah apa tadi? Yang sikloheksimid tadi untuk jamur ya, satunya lagi untuk bakteri yang tidak diinginkan tadi apa? Saya lupa. Sodium asida. Oh iya, salah, sodium asida itu yang untuk itu untuk jamur, kalau yang sikloheksimid untuk bakteri pembusuk atau yang tidak diinginkan. Gitu ya. Oke, terus nanti setelah tumbuh, terus kita mau mengetahui genus, harus diapakan? Genus dari bakteri asam laktat diuji macam-macam tadi ya. Ada misalnya pertumbuhannya pada pH 3 dan 5, kemudian pada suhu yang tadi ya 30, 40, 50 dan seterusnya tadi ya. Nah itu pokoknya ini tadi ya, yang ini. Yang ini untuk mengetahui genus. Kalau untuk mau mengetahui spesies, nah itu ditumbuhkan pada macam-macam gula. Jumlahnya ada 21. Seperti itu ya. Jelas? Ada yang ingin ditanyakan? Mbak Ruhayah, bisa mendengar suara saya? Halo? Bisa mendengarkan suara saya?
Nah, sudah jelas apa yang saya jelaskan? Sudah? Sudah jelas ya? Yang apa? Yang apa? Untuk uji gula tadi 29 itu apa ya Bu tadi? 21 gula Jenis tadi. gula. Iya. Mengetahui Jadi apa Bu tadi? iya, jadi ketika Anda sudah menguji genus toh, misalnya ketemu Lactobacillus ya. Ini toh, terus Anda mau menguji spesies Lactobacillus Ya, untuk yang mengetahui apa tadi? untuk mengetahui spesies. Jadi nanti Anda menumbuhkan bakteri tadi yang sudah Anda temukan tadi, ditambahkan di media GYP, tapi gulanya ditambahkan macam-macam. Jadi ada 21 jenis ini. Yang satu misalnya GYP, gulanya Arabinosa. Yang kedua, tabung kedua GYP ditambah Celobiosa. Yang ketiga, tabung ketiga GYP ditambah fruktosa dan seterusnya. Nanti semuanya ditumbuhkan ya, pada suhu 37 derajat, terus diinkubasi selama 24 jam. Keesokan harinya dilihat kalau tabung reaksinya itu keruh ya, berarti dia tumbuh. Dia ditandai plus. Nah, kalau nanti pola pertumbuhannya itu sesuai dengan ini ya, yang ini tabel kolom kedua ini, oh berarti dia masuk Lactobacillus plantarum. Jadi genusnya Lactobacillus, spesiesnya plantarum. Kalau ikut dengan kolom yang ketiga ini, oh berarti dia genusnya Lactobacillus, spesiesnya fermentum. Seperti itu. Apakah ada suara yang mengganggu ya? Banyak. Ini saya di ruangan prodi. Oh ya, sebentar ya. Kalau begitu saya diam dulu aja ya. Atau tetap terus? Kalau saya terus, saya bisa lanjutkan. Oke, bisa saya lanjutkan? Halo, Tas? Lanjut ya. Oke. Sekarang kita masuk ke Lanjut Bu. ya, oke. Sekarang kita masuk ke probiotik. Isi kuliah kita ini bakteri asam laktat di dalam ekosistem manusia dan perkembangan probiotik. Ya. Jadi probiotik, konsep probiotik itu pertama kali ditemukan oleh Mechnikov, orang Rusia. Orang Rusia tahun 1908. Dia mengatakan bahwa umur panjang manusia itu ditentukan adanya probiotik yang ada di dalam usus manusia. Semakin sehat usus manusia atau banyak mengandung probiotik, maka dia bisa berumur panjang. Nah, ini di Alkitab ya, probiotik itu pertama kali ditemukan ya. Istilah probiotik, tapi waktu itu ya tidak ada kata probiotik, tapi menunjukkan adanya probiotik. Probiotik itu ada di dadih ya. Dadih itu susu yang terfermentasi. Jadi waktu itu menurut kesaksian di Alkitab itu Abraham itu mengambil dadih atau susu dari anak lembu, kemudian menghidangkannya ke tamu-tamunya. Itu di Alkitab ada. Apa tuh sebenarnya probiotik itu? Probiotik adalah ini ya, nanti bisa dibaca sendiri. Tapi yang paling baru aja dari Fuller ya, adalah mengatakan bahwa probiotik adalah bakteri ya, yang hidup ya, dan berfungsi sebagai makanan suplemen yang mempunyai pengaruh menguntungkan bagi host atau inangnya ya, dan memberikan efek keseimbangan mikrobial
intestinal atau usus. Jadi probiotik adalah bakteri hidup yang terdapat atau memberikan efek menguntungkan pada hostnya, dan dia bisa berfungsi sebagai suplemen, makanan suplemen yang memberikan keuntungan pada host atau inangnya dengan menyebabkan adanya keseimbangan antara mikrobia yang baik dan jahat ya pada usus. Seperti itu, gampangannya seperti itu ya. Jadi bisa dibuat kalimat yang bagus seperti itu. Jadi, itu. Kalau pangan probiotik itu apa? Pangan probiotik itu adalah bahan pangan yang mengandung mikroorganisme hidup yang secara aktif meningkatkan kesehatan inang yang meminum atau memakan pangan tersebut dengan memperbaiki keseimbangan flora usus atau mikroorganisme usus tadi. Seperti itu. Contohnya Yakult. Yakult itu mengandung mikrobia Lactobacillus casei. Ketika kita meminum Yakult secara teratur, ya, itu bisa menjaga keseimbangan mikroflora atau mikroorganisme yang baik di dalam tubuh kita. Berarti Yakult itu termasuk dalam pangan probiotik, seperti itu ya. Sudah jelas ya? Ini beberapa yang masuk di dalam probiotik. Kriteria probiotik itu adalah tadi ya, genus Lactobacillus, genus Bifidobacteri, genus Enterokoki, dan Lactokoki. Tapi itu tidak semuanya. Ini setelah melalui penelitian-penelitian, Lactobacillus yang masuk dalam probiotik itu Lactobacillus acidophilus, ya, Lactobacillus rhamnosus, Reuteri, Lactobacillus casei yang banyak terdapat pada Yakult, ya, Lactobacillus plantarum ini yang ini sudah saya lakukan penelitian ya, beberapa teman juga sudah melakukan penelitian. Lactobacillus plantarum ini banyak terdapat pada dadih, Lactobacillus johnsoni dan sebagainya. Kemudian yang Bifidobacteri ada Bifidobacterium bifidum, ada Bifidobacterium longum, Bifidobacterium breve, infantis, dan adolescentis. Kemudian Enterokoki ada Enterococcus faecalis dan Enterococcus faecium. Kemudian Lactokoki itu adalah Lactobacillus lactis, subspesies lactis. Seperti itu. Kalau prebiotik itu apa? Beda ya. Kalau probiotik tadi mikroorganisme hidup yang memberikan efek kesehatan bagi inangnya dengan jalan menjaga keseimbangan ya mikroflora usus atau intestin tadi. Nah, kalau prebiotik itu adalah karbohidrat yang tidak bisa dicerna oleh tubuh host atau inangnya, tetapi dia memberikan efek yang menguntungkan dengan menstimulasi pertumbuhan dan aktivitas bakteri mikroflora tadi yang ada di dalam usus. Seperti itu ya. Jadi kalau prebiotik itu adalah gampangannya itu makanannya probiotik, makanannya bakteri yang menguntungkan. Kenapa kok dia bisa disebut prebiotik? Karena dia memberikan makanan ya. Prebiotik itu adalah karbohidrat yang tidak bisa dicerna. Jadi kita tidak bisa mencerna prebiotik, tapi si prebiotik itu bisa digunakan oleh probiotik yang ada di dalam tubuh kita dengan bisa menambahkan atau menstimulasi pertumbuhan dan menambah jumlah, sehingga menambah jumlah bakteri yang menguntungkan di dalam tubuh kita. Contohnya apa ini? Contoh prebiotik itu bisa berupa kacang-kacangan, bisa berupa umbi-umbian, kemudian bisa berupa pernah dengar FOS atau GOS ya? FOS itu adalah fruktosa oligosakarida.
GOS itu galacto-oligosakarida. Jadi itu biasanya banyak terdapat pada umbi-umbian, pada kacang-kacang. Seperti itu. Nah, efek yang bisa ditimbulkan dari prebiotik itu tadi, yang efek yang menguntungkan ya, itu disebut dengan faktor bifidogenik. Faktor bifidogenik adalah efek yang menguntungkan yang dihasilkan dari prebiotik. Nah, contohnya apa? Fructo-oligosakarida ini banyak terdapat pada umbi inulin atau umbi dahlia. Transgalaktosilasi ini adalah faktor bifidogenik pada jenis oligosakarida, ini banyak terdapat pada umbi-umbian. Seperti itu ya. Kemudian turunan laktosa ya, seperti laktulosa, laktitol, galaktosakarida, dan oligosakarida kedelai. Kemudian ada juga resistant starch atau serat pangan ya, serat yang tidak serat pangan ya. Ini juga banyak terdapat pada umbi-umbian dan bersifat sebagai prebiotik. Nah, kalau simbiotik itu apa? Simbiotik itu gabungan ya, gabungan antara probiotik dan prebiotik. Jadi misalnya pangan, ada pangan ya, susu, misalnya susu yogurt ya, yogurt yang dibuat dengan pemberian umbi jalar ungu ya, dan diberi dengan probiotik ya, jadi misalnya Lactobacillus plantarum. Nah, itu berarti dia pangan itu mengandung probiotik dan mengandung prebiotik, maka disebut dengan simbiotik. Seperti itu. Contohnya ini tadi yogurt yang di dalamnya mengandung bakteri probiotik dan mengandung prebiotik. Seperti itu. Di dalam usus manusia itu ada dua jenis bakteri. Bakteri baik dan bakteri jahat. Bakteri baik itu membutuhkan nutrisi vitamin, yaitu contohnya ini tadi bakterinya yang baik, Lactobacillus, Bifidobacterium, dan Helicobacterium. Sedangkan bakteri yang jahat itu contohnya Clostridium perfringens, Salmonella, Staphylococcus. Jadi kalau di dalam tubuh kita itu ada keseimbangan antara bakteri baik dan bakteri jahat, maka kita itu akan sehat. Sebaliknya kalau banyak bakteri jahatnya, ya, misalnya Clostridium perfringens atau Salmonella-nya lebih banyak atau Staphylococcus-nya lebih banyak, maka tubuh kita itu akan sakit. Bisa diawali dengan diare, muntah-muntah, dan sebagainya. Nah, Salmonella ini banyak terdapat pada telur ya, telur yang terutama pada cangkangnya yang belum dibersihkan. Staphylococcus ini pada daging yang masih mentah atau pengolahan yang kurang baik. Demikian juga dengan Clostridium perfringens. Jadi kalau kita mengolah makanan itu tidak sampai matang atau setengah matang, itu biasanya masih atau peralatan yang kita gunakan tidak dicuci dengan baik, itu biasanya masih bisa membawa bakteri-bakteri jahat. Ini apa ya, sejarah pertumbuhan bakteri ya, pada usia manusia. Jadi kalau usia manusia itu masih bayi, itu biasanya yang tumbuh itu, yang ada di dalam tubuh bayi itu sesuai dengan masih sesuai dengan ibunya, terutama untuk bayi-bayi yang lahir secara normal per vaginam itu. Jadi bakteri baik yang ada pada bayi itu sesuai dengan ibunya. Tetapi kalau bayi-bayi yang dilahirkan secara operasi sesar, kemudian jarang diberi atau sudah jarang diberi ASI, itu biasanya sudah beda banget ya, sudah beda jauh dengan
orang tuanya. Jadi dia sudah beraneka ragam jenis bakteri yang ada di dalam tubuhnya. Jadi semakin manusia itu semakin tumbuh dewasa, jenis bakterinya itu di dalam ususnya itu bisa macam-macam. Sudah mulai tumbuh macam-macam bakteri. Tidak hanya bakteri yang baik saja, tapi ada juga bakteri yang bersifat patogen. Seperti itu. Seperti itu ya. Jadi nanti, nah kalau sudah mulai tumbuh bakteri-bakteri di dalam tubuhnya itu ada bakteri yang jahat, ini sudah bisa menyebabkan patogen atau apa penyakit-penyakit ya, seperti itu. Tadi karakteristik bakteri tadi kan macam-macam bakteri, ada macam-macam ya, ada Lactobacillus, ada Bifidobacterium, ada Eubacterium, ada macam-macam. Nah, ciri-ciri dari tidak semua bakteri, jadi semua bakteri probiotik itu adalah bakteri asam laktat. Tetapi tidak semua bakteri asam laktat itu bersifat probiotik. Syarat supaya bakteri asam laktat itu disebut probiotik itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 syarat. Yang pertama, dia tidak patogen atau menyebabkan penyakit dan tidak toksik atau meracun. Yang kedua, memberi efek kesehatan bagi inangnya. Kemudian yang ketiga, memberi efek peristaltik atau gerakan meremas-remas. Jadi kalau Anda yang suka sembelit ya, kesulitan buang air besar, ketika Anda sering mengkonsumsi probiotik, itu ada gerakan yang meremas-remas di dalam tubuh Anda sehingga Anda setiap pagi bisa lancar buang air besar. Seperti itu ya. Kemudian yang keempat, adhere to gut epithelial tissue. Jadi dia harus bisa menempel pada jaringan epitel pada usus kita. Seperti itu. Kemudian able to transiently colonize in the intestine. Jadi dia bisa membentuk kolonisasi pada usus. Kemudian resistant to gastric juice and bile and can reach the intestine alive. Jadi dia bisa tahan terhadap keasaman lambung ya. Jadi tahan terhadap asam lambung. Jadi dia tidak mati. Jadi kalau bakteri itu tetap hidup sampai di usus, dia tidak mati kena asam lambung, berarti dia masuk dalam probiotik. Jadi ada berapa tadi? 6 ya. Tidak patogen, tidak toksik, memberi efek kesehatan bagi host, kemudian memberikan efek gerakan peristaltik atau meremas-remas sehingga mudah buang air besar ya. Jadi ya, kemudian dapat menempel pada jaringan epitelial usus. Kemudian dapat membentuk kolonisasi ya pada usus. Yang terakhir, dia tahan terhadap keasaman pada cairan lambung seperti itu dan masih tetap hidup seperti itu. Nah ini sama, ini hanya dijelaskan, tadi sudah dijelaskan, ini lebih detail. Nah efek kesehatannya tadi kan ada efek kesehatan ya. Nah, efek kesehatan antara lain ya, ini saya sebutkan mencegah kanker, meningkatkan sistem imun, kemudian mereduksi serum kolesterol yang menyebabkan penyakit jantung. Nah, seperti itu. Nanti bisa lebih jelasnya Anda bisa membaca di jurnal-jurnal tentang pengaruh bakteri asam laktat atau probiotik pada kesehatan. Nah, ini. Tadi yang mencegah protection from gastrointestinal disease. Jadi, ini kok dia bisa mencegah penyakit ya, dan memproteksi atau melindungi penyakit gastrointestinal, antara lain dia bisa menghasilkan substansi antimikrobial. Kemudian
dia bisa tadi menempel pada dinding usus ya, sehingga bisa berkompetisi dengan bakteri patogen. Nah, ketika dia sudah bisa menempel pada dinding usus, dia bisa berkompetisi memperoleh zat gizi dan juga memodulasi atau memicu sistem imun, gitu ya. Itu efek yang diberikan oleh probiotik bagi kesehatan inangnya. Nah, sifat antimikrobial dari probiotik tadi apa saja? Yang pertama mencegah atau melindungi ya, melindungi dari berbagai macam jenis penyakit. Terus si probiotik tadi juga menghasilkan zat antimikrobial berupa asam organik ya, seperti bakteri asam laktat, seperti asam laktat, asam asetat, hidrogen peroksida, dan bakteriosin. Jadi ada 4 antimikrobia yang dihasilkan oleh probiotik tadi, yaitu asam laktat, asam asetat, hidrogen peroksida, dan bakteriosin. Nah, ini senyawa-senyawa organik ini bisa mencegah atau melindungi host atau inang dari serangan berbagai penyakit bakteri patogen. Ya. Nah, beberapa produk probiotik ini bisa ditemukan pada makanan fermentasi tadi ya, pada minuman, dalam bentuk tablet, bisa dalam bentuk kapsul atau dalam bentuk serbuk yang sudah di freeze dry. Nah, ini nanti bisa dibaca sendiri. Ini penelitian teman saya menggunakan Lactobacillus acidophilus SNP. Ini saya mau menjelaskan. Nah, penelitian teman saya ini saya jelaskan secara cepat aja ya. Nah, dia itu membuat tape ya, membuat tape probiotik. Kalau tape biasa itu kan dari beras ketan diberi inokulum ragi tape ya. Nah, ini teman saya ditambahi bakteri probiotiknya. Bakteri probiotiknya itu diisolasi dari spesies bayi. Udah ketemu namanya SNP. SNP itu nama teman saya, Siti Nur Purwandani. Dia mengisolasi dari feses bayi ya. Feses bayi yang dilahirkan secara normal. Nah, itu banyak sekali sampai puluhan ya. Terus di antara puluhan itu yang bersifat probiotik adalah SNP2 ini. Nah, setelah itu diterapkan di dalam tape ini. Ada yang tape ketan, ada yang tape ketan hitam, seperti itu. Nah, terus orang suruh makan. Ada yang namanya volunteer ya. Volunteernya itu ada 4 macam. Ya. Yang satu suruh makan tape ya, dia biasa, tape biasa. Kemudian yang kedua suruh makan tape yang diberi probiotik tadi. Ya. Seperti itu. Terus yang satu, ini ya dua macam ini ya. Nah, terus dilihat fesesnya. Nah, di sini terlihat ada 4 produk ya. Tadi yang tape yang diberi probiotik itu ya total bakterinya ada 10⁻⁶. Kemudian ini ya, yang produk B itu ini ya, total bakteri itu yang APC. APC itu total bakteri, itu yang produk D itu paling tinggi, 2,7 kali 10⁻⁸. Kemudian yang diberi bakteri probiotik itu juga paling tinggi, 3,7 kali 10⁻⁷. Kalau hanya yang yeast ini, yang tadi yang tidak ada bakteri asam laktatnya, 10⁻⁷. Dari situ bisa terlihat bahwa yang produk D itu ya, produk D dan B ini mungkin ini yang B dan D ini yang tadi tape
kok tape, ya betul, tape ketan warna hijau dan tape ketan hitam tadi yang diberi bakteri asam laktat itu paling tinggi secara keseluruhan. Tetapi bakteri asam laktat itu juga sudah tinggi. Itu ya. Ini volunteernya tadi suruh makan selama 2 minggu 50 gram. Terus ada yang suruh makan tape tanpa tidak makan tape. Terus ada yang disuruh makan tape probiotik tadi yang diberi probiotik, hasilnya ini fesesnya ya ini. Sekarang harus dilihat di feses orang-orang yang sudah makan itu. Ini tadi ini yang no consumption tape, ini total bakterinya, bakteri asam laktatnya 10⁻⁷. Yang konsumsi tape, ini yang tidak mengkonsumsi tape ya, ini yang mengkonsumsi tape 4,9 10⁻⁷. Nah, yang diberi probiotik angka 8. Jadi semakin ditambah probiotik, jumlah bakteri asam laktatnya semakin tinggi, gitu ya. Kemudian lactobacilli itu tadi yang probiotiknya ya. Probiotiknya ini juga paling tinggi, 9,6 kali 10⁻⁷. Yang lainnya, nah ini rendah ya. Enterobacteriaceae. Enterobacteriaceae-nya itu bakteri yang jahat ya. Bakteri yang jahatnya tadi ini yang tidak mengkonsumsi tape paling tinggi 10⁻⁹. Nah, yang mengkonsumsi tape sudah turun satu log cycle menjadi 10⁻⁸. Yang diberi probiotik lebih sedikit lagi 10⁻⁸, walaupun masih sama ya, tapi angkanya di depan ini sudah mulai berkurang. Jadi di situ disimpulkan bahwa pemberian probiotik itu meningkatkan jumlah bakteri asam laktat, meningkatkan bakteri yang baik, dan menurunkan bakteri yang jahat. Nah, ini kalau ini penelitian saya. Penelitian saya belum menggunakan manusia ya, tapi menggunakan tikus percobaan ya. Tikus putih itu ya. Namanya Spragueii. Nah, sebelum melakukan percobaan tikus-tikus itu saya beri pakan standar ya selama 6 hari. Nah, kemudian selama 21 hari setelahnya ini saya beri yogurt yang tanpa probiotik ya. Y0. Nah, yang Y1 itu yogurt probiotik ya dengan Lactobacillus plantarum DAT 13. DAT itu dari dadih. Kemudian ini yogurt probiotik juga dari SNP tadi. Yang teman saya sudah lakukan penelitian. Nah, ini kontrol positif. Kontrol positif itu tikusnya tidak diberi yogurt, jadi hanya diberi minuman air terus ya. Nah, yang ini juga tidak diberi yogurt, tapi disuruh minum minuman aqua itu, tapi terus dikasih E. coli. E. coli itu bakteri yang menyebabkan diare. Nah, itu setelah 21 hari diamati bobot badannya, kemudian nilai efisiensi protein rasionya seperti itu. Terus diamati juga bakteri total dan total E. coli. Itu. Nah, ini proses pembuatan yogurtnya. Nah, ini sekilas penelitian saya aja ya, jadi nggak usah panjang-panjang. Jadi ini kalau saya membuat yogurt saya itu adalah yogurt simbiotik. Jadi ada tambahan prebiotik berupa ubi jalar ungu, kemudian ada probiotiknya berupa Lactobacillus plantarum DAT 13. Itu. Nah, ini cara pembuatannya. Susu, kemudian ditambah ekstrak ubi jalar ungu, kemudian ini dipasteurisasi ya. Setelah agak dingin baru diberi, ini diinokulasi dengan bakteri asam laktat ya, komersial ditambah dengan probiotik. Kemudian diinkubasi. Hasilnya ini masih skala lab ya. Nah, kemudian ini tikusnya yang digunakan, tikus putih ya. Kemudian ini pakan standarnya. Nah, setiap minggu saya timbang berat badannya.
Kemudian tadi diperlakukan ada yang dikasih apa? Ada yang dikasih probiotik, ada yang tidak. Kemudian ada yang suruh minum aqua aja, terus ada yang disuruh minum aqua tapi dikasih E. coli. Jadi, setiap minggu saya sonde itu dicekok. Nah, setelah 22 hari ini dibedah. Ini kemudian dilihat khususnya nanti berapa jumlah bakteri asam laktatnya, berapa jumlah E. coli-nya, seperti itu ya. Ini saya tidak melakukan sendiri ya, saya nggak berani membedah-bedah seperti ini, saya minta bantuan tenaga ahli di UGM. Nah, ini kalau ada bakteri asam laktat tadi kan ada zona jernih. Zona jernihnya seperti ini. Nah, ini kan ada ya. Berarti dia sudah bereaksi dengan CaCO3 tadi sehingga menghasilkan zona jernih. Kalau tidak ada bakteri asam laktatnya itu masih keruh seperti ini. Itu ya. Kemudian nah ini untuk menghitung E. coli. Kalau E. coli itu ketika ditumbuhkan di petri dish, dia warnanya apa ini? Ada warnanya merah. Nah ini nanti kita hitung. Nah kalau tidak ada E. coli berarti tidak ada warna apa koloni yang warnanya merah seperti ini. Nah, ini hasil dari penelitian saya ya. Ini yang diberi, ini yang yogurt biasa, ini yang diberi probiotik, ini yang diberi probiotik dari DAT13, ini yang SNP tadi, kemudian ini yang dicekok dengan air, ini yang dicekok dengan air dan diberi E. coli ya, sorry saya balik, yang ini dicekok air aja. Nah ini berat peningkatan bobot badannya hampir sama semua, tetapi yang dicekok dengan air kemudian diberi E. coli berat badannya sangat kecil, sangat rendah, ada beda nyata. Kemudian penggunaan proteinnya, efisiensi protein rasio itu hampir sama ya tapi yang diberi kalau dilihat tanpa statistik ya, ini angkanya paling tinggi yang dikasih DAT13 ya. Tapi ketika di statistik ini tidak ada beda nyata, semuanya B. Nah, ketika dibandingkan dengan tadi tikus yang diberi aqua aja tetapi kemudian diberi E. coli, ini efisiensi rasio proteinnya paling rendah. Nah, ini beberapa. Ini pada ketika diberi E. coli semua ya. Semuanya diberi E. coli, kemudian dihitung jumlah bakteri asam laktat ya. Pada ilium itu usus halus ya. Nah, ini yang tadi dicekok E. coli itu paling tinggi jumlah E. coli-nya. Nah, ini dia dicekok E. coli juga tapi bisa turun ya. Ini kan tinggi ya, ini turun seperti itu. Pada sekum itu batasan antara usus halus dan usus besar. Nah ini yang jumlah bal ya. Jumlah bal itu tinggi ya. 1, 2, 3 ini tinggi, ini rendah. Ya, paling rendah. Tapi ketika di statistik kayaknya tidak ada bedanya. Itu ya. Nih, jumlah E. coli, kalau dihitung jumlah E. coli tok ya, pada ilium ini paling tinggi yang tadi dicekok air terus tambah E. coli. Kalau yang ini ditambah E. coli, kemudian ada probiotik, itu bisa rendah jumlah E. coli-nya. Seperti itu. Jadi dari situ bisa disimpulkan bahwa bakteri probiotik itu bisa memberikan efek kesehatan bagi inang atau hostnya, host atau inang. Kemudian dia bisa mencegah penyakit-penyakit yang terdapat pada usus host atau inang, seperti itu.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Ada pertanyaan? Sudah 10:30 ya. Kita molor sedikit ya, nggak apa-apa. Tapi kalau mau ada yang belum jelas, mau ditanyakan, silahkan. Mas Sofa, Ilham Ganang, bisa mendengar suara saya? Ya, Bu, bisa. Sudah jelas apa yang saya jelaskan? Atau ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Belum, Bu. Belum? Belum jelas atau belum ada pertanyaan? Belum ada pertanyaan. Oke, kalau gitu saya tanya ya. Bedanya probiotik sama prebiotik apa? Halo, Mas Kanan. Bentar. Materinya bisa di-download ya. Jadi materi tadi yang saya jelaskan bisa di-download di Google Classroom. Kemudian ada tugas. Tugas di situ ya. Silahkan dikerjakan, nanti di posting. Oh iya, saya lupa memberi ininya ya, memberi tenggat waktunya sampai minggu depan ya. Nanti saya perbaiki Google Classroom-nya tenggat untuk penyelesaian PR 1 minggu ke depan. Oke, Mas Ilham, untuk Ilhamnya. Halo. Probiotik, Bu. Apa itu? Probiotik itu mikrobiologi yang hidup yang bisa memberi manfaat benangnya. Manfaat kesehatan ya. Oke. Kalau Ya. prebiotik. Karbohidrat yang tidak bisa dicerna tapi bisa memberi efek menguntungkan pada aktivitas bakterinya. Ya. Jadi prebiotik itu makanannya ya, gampangnya. Makanan yang berupa apa? Makanan berupa karbohidrat ya, yang tidak bisa dicerna oleh inang, tetapi bisa dimanfaatkan oleh bakteri yang menguntungkan di dalam usus inangnya tersebut. Ya. Coba satu lagi ya pertanyaan, ada Mbak Ratri? Ada Mbak Ratri? Halo, Mbak Ratri? Datang nggak Mbak Ratri? Halo, ada? Mbak Moharumah Nur Aini. Bisa mendengar suara saya? Satu lagi. Halo? Mbak Nur Aini. Moharumah Nur Aini. Halo? Nggak ada. Nah, apa ya? Mas Muhammad Iksan. Mas Muhammad Iksan mendengar? Jangan-jangan tidur ya? Aduh, kok nggak ada yang menyaut ya? Mbak Anisha. Mbak Anisha? Ya, Oke, Mbak Anisha. Ya. Pertanyaan untuk Anda ya, satu ya. Sebutkan ciri-ciri probiotik. Kan bakteri asam laktat tidak semua disebut probiotik. Yang bisa disebut probiotik itu harus mempunyai ciri-ciri. Sebutkan 3 saja ciri probiotik. Yang pertama, tidak patogen dan tidak beracun. Tidak apa? Yang kedua, tidak beracun. Oh iya, tidak toksik ya. Terus? Yang kedua? Yang kedua, memberi efek kesehatan pada inang. Ya. Satu lagi? Yang ketiga, memberi efek kegiatan peristaltik. Oke, ya. Oke. Sudah ya. Satu lagi untuk Mas Habib. Ada Mas Habib? Tidak ada? Ada, Bu. Oh, ada. Mas Habib ini kuliah di mana? Di rumah atau di restonya? Di rumah. Oke. Sebutkan contoh prebiotik. Contoh prebiotik. 2 saja. Contoh prebiotik apa? Menyerah? Atau mau berusaha dulu?
karbohidrat tidak dicerna tubuh. Iya, Bu. Karbohidrat yang tidak bisa dicerna. Tidak. Apa itu contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Apa? Bisa berupa kacang-kacangan, gitu. Kacang-kacangan itu apa contohnya? Kacang kedelai, kacang hijau, terus kacang tunggal. Terus kalau yang berupa umbi-umbian apa contohnya? Singkong. Apa? Umbi-umbian apa contohnya? Umbi? Ada yang bisa? Coba Lah, kok metu? Nah, Wis ki, rampung. baru kayak iki deh. Ih, Jose aku bar ki. Wis rampung ki. Ambuh malah metu kok. Oh. Kendala sinyal, guys. Mertua. Mulai. Bubar yuk, bubar. Sinyalnya burik.